Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, saya ingin memimpin saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kiranya memberkati kita di pagi hari ini, saya siapkan dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat 24 saudara. Bisa buka Alkitab saudara dan bisa hafal ayat ini. Demikian bunyinya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikian saudara. Topik yang ingin kita bahas dan renungkan dari pembacaan ini adalah, jika dia sahabatmu, maafkanlah dia. Itu yang ingin kita renungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang dua orang yang bersahabat karib yang sedang berjalan melintasi padang pasir saudara. Lalu ketika mereka sedang berjalan melintasi padang pasir itu, di tengah jalan mereka sedang bertengkar. Mungkin karena satu dan lain hal mereka bertengkar saudara. Lalu salah seorang dari mereka itu menampar sahabatnya saudara. Lalu sahabat yang kena tampar ini begitu terpukul hatinya, sakit hatinya saudara. Tetapi dia dengan diam tertunduk, lalu dia menulis sesuatu di atas pasir itu. Bunyinya demikian, hari ini sahabat terbaikku telah menampar pipiku. Itulah yang dituliskan di atas pasir itu saudara. Lalu mereka terus berjalan sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah oasis. Mereka memutuskan mandi karena memang sudah kepanasan karena melintasi padang pasir itu. Orang yang pipinya kena tampar tadi dan terluka hatinya itu dengan segera melompat ke oasis itu, tanpa dia sadar bahwa ternyata dia tidak tahu berenang. Nyaris saja ditenggelam saudara. Tetapi temannya yang menampar pipinya tadi berhasil menyelamatkan sahabatnya itu. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia siuman dan rasa takutnya sudah hilang, dia tertunduk kembali. Ada sebuah batu di pinggir oasis itu. Dia tertunduk dan menulis sesuatu dengan keras di batu itu saudara. Menulis dengan ukiran yang begitu luar biasa. Bunyinya demikian, hari ini sahabat terbaikku telah menyelamatkan nyawaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang menolong dan menampar pipinya tadi bertanya dalam hati melihat tulisan itu, kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulis di atas pasir, dan sekarang ketika aku menolongmu, engkau menulis di atas batu? Coba jelaskan kenapa seperti itu. Lalu saudara sambil tersenyum, dia menjawab saudara, ketika seorang sahabat melukai hati kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan itu, sehingga kita melupakannya, dengan segera melupakannya. Demikian saudara. Lalu, dan bila sesuatu yang luar biasa baik terjadi, dilakukan sahabat kita kepada kita, kita harus memahat itu di atas batu hati kita, agar takkan pernah bisa hilang dan tertiup angin dan tidak bisa kita lupakan. Itu yang dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini ada kalanya saudara, kita dan orang terdekat kita berada dalam situasi yang sulit, yang terkadang menyebabkan kita mengatakan atau melakukan hal-hal yang menyakiti satu sama lain. Bisa saja terjadi. Juga terjadinya apalagi dengan perbedaan pendapat saudara, terjadi konflik karena memang sudut pandang kita sering berbeda. Ini lumrah sebenarnya. Oleh karena itu saudara, sebelum kita menyesal di kemudian hari, cobalah dengan mendengarkan renungan ini, cobalah untuk segera saling memaafkan dan saling melupakan masa lalu yang mungkin pahit, yang mungkin sulit dan menyakitkan itu. Jika karena apa?
Karena jika dia adalah sahabatmu, maka engkau harus memaafkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini sangat jelas membantu kita. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari seorang saudara. Dan Amsal 17 ayat 17 katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu yang dikatakan saudara. Jadi jangan pernah melupakan sahabatmu. Dia adalah orang terbaik di dalam kehidupanmu. Jadi jadilah sahabat bagi semua orang saudara, dan belajarlah senantiasa. Kalaupun sahabat kita melakukan kesalahan, belajarlah untuk senantiasa menulis di atas pasir atas kesalahan-kesalahan sahabatmu. Karena jika dia adalah sahabatmu, engkau pasti akan memaafkannya. Itu saudara. Jadi marilah kita berdoa saudara. Di akhir daripada renungan ini, saya ingin mengajak saudara berdoa. Karena saya tidak tahu apakah yang sedang saudara alami saat ini dengan sahabat saudara, dengan rekan, teman, mungkin dengan pasangan Anda. Apakah saudara sedang mengalami hubungan yang seperti ini? Mari saudara, dengan tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan untuk segera menulis kesalahan kekurangan pasangan, sahabat, rekan, teman kita itu, seperti menulis di atas pasir, supaya segera kita bisa melupakannya. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang membantu kami kiranya dapat mengerti kebenaran yang kami renungkan pagi ini. Tuhan, Engkau tahu seluruh pergumulan umat-Mu saat ini yang mendengarkan renungan ini. Mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan dengan sahabatnya, dengan rekan, teman, atau pasangan hidupnya, sehingga ada rasa sakit hati, ada kebencian, dendam, marah, dan seterusnya. Tetapi dengan renungan ini, bantu Tuhan supaya mereka boleh menulis kesalahan itu seperti di atas pasir, supaya mereka saling melupakan dan memaafkan. Berkati umat yang lemah, kuatkan. Hamba secara khusus mau berdoa untuk jemaat yang bergumul untuk sakit penyakit saat ini. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah penyakit mereka, pulihkan mereka dalam nama Yesus. Yang bergumul untuk anak-anak kami yang sedang bergumul untuk pendidikan, yang sedang belajar di rumah, beri mereka semangat belajar Tuhan, supaya mereka bisa mencapai cita-cita mereka dengan baik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan mereka lapangan pekerjaan. Yang mencari jodoh, Tuhan beri mereka jodoh yang terbaik. Juga ada beberapa keluarga jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini sekarang, yang sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Tuhan yang maha baik, berbelas kasihanlah untuk menolong semua hamba-hamba-Mu ini, untuk segera mereka mendapatkan keturunan. Dan ada satu keluarga saat ini Tuhan yang rindu didoakan karena anak mereka sedang kecanduan game online dan sudah sangat sulit untuk dinasehati dan diatur. Tuhan berkenanlah kiranya menjamah anak itu, pulihkan hati pikirannya supaya dia boleh mendengarkan nasihat orang tua dan kembali ke jalan yang benar. Masih banyak pergumulan umat yang rindu didoakan. Lawatlah mereka dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan dengan mendengarkan renungan ini, tetaplah semangat, jadilah kuat saudara, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Saya ingin katakan, kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara dalam doa. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.